Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di pembelajaran seni rupa di modul 1.3 yaitu pengenalan bahan dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 5, yaitu pertama, mengidentifikasi fungsi, unsur dan ragam karya seni 2 dimensi. Yang kedua, mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan karya seni 2 dimensi. Yang ketiga, menganalisis potensi bahan dari sekitar yang bisa digunakan untuk membuat karya seni 2 dimensi. Yang keempat, membuat karya percobaan untuk menghasilkan karya seni rupa 2 dimensi menggunakan bahan-bahan sekitar atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kita, yaitu dunia pariwisata. Kemudian yang kelima, mengevaluasi hasil karya percobaan pembuatan karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Nah, sebelum kita mulai, ada 2 pertanyaan, yaitu kenapa seni rupa disebut 2 dimensi? Kemudian yang kedua, bagaimanakah teknik berkarya seni rupa 2 dimensi yang tepat? Oke, mari kita simak selanjutnya. Nah, pertama, definisi karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 2 ukuran atau 2 sisi, di mana karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Kemudian fungsi karya 2 dimensi yaitu sebagai elemen estetik pada permukaan datar, sebagai bentuk rupa yang mudah dibuat dari segi media dan teknis karena hanya perlu mengisi bidang panjang dan lebar saja. Nah, jadi secara fungsi itu seni rupa ini 2 dimensi yaitu sebagai suatu karya yang estetik atau suatu karya yang indah ya, yang dibuat di dalam bidang yang datar. Jadi kalian perlu menghiasi suatu bidang datar itu dengan menggunakan teknik-teknik apapun saja nantinya. Kemudian selanjutnya unsur fisik seni rupa 2 dimensi. Nah, seni rupa 2 dimensi berasal dari berbagai unsur pembentuk kesatuan yang diolah sedemikian rupa oleh perupa atau desainer. Unsur tersebut adalah terdiri dari garis, bidang, ruang, tekstur, dan gelap terang. Seperti yang sebelumnya juga sudah kalian pelajari. Lanjut. Nah, di sini teknik dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi yaitu ada teknik gambar, teknik cetak grafis, teknik lukis, teknik kolase, teknik fotografi, teknik media campuran atau mix media, yang kemudian yang terakhir teknik karya tekstil. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Di sini alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan contoh karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Yang pertama ada teknik gambar. Alat yaitu pensil 2B atau HB, kemudian ada drawing pen, ada pensil warna, krayon, jangka, kemudian trackpen, penghapus, dan lain-lain. Kemudian bahan atau media kertas gambarnya adalah kertas linen, boleh kertas duplek atau sketchbook, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari karya teknik gambar, yaitu pertama ada sketsa, kemudian ada ilustrasi, kemudian ada gambar teknik perspektif. Nah, itu gambarnya bisa dilihat di video ini. Kemudian selanjutnya teknik grafis atau cetak. Nah, di sini dibagi menjadi 2, ada tekniknya cetak digital, ada cetak manual. Nah, kalau cetak digital itu ada alatnya adalah laptop atau komputer, mesin cetak, printer, media cetak, kertas, kain, kaos, dan lain-lain. Menggunakan juga software seperti CorelDRAW, Photoshop, atau aplikasi Canva yang sudah sering kalian gunakan dalam membuat satu karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian cetak manual, ini ada hardboard, media cetak, kertas, warna sablon, dan lain-lain.
Nah, ini contoh karya teknik grafis atau cetak digital, seperti poster digital yang bisa dibuat menggunakan aplikasi Canva, kemudian cover majalah atau buku yang didesain di Photoshop atau Corel, kemudian ada komik juga bisa dicetak merupakan aplikasi pengolah grafis lainnya. Kemudian ini contoh karya teknik grafis yang dicetak secara manual. Terdapat dua contoh yaitu cetak datar atau cetak cukil, itu seperti gambar di sebelah kiri, kemudian ada sablon teknik screen seperti gambar di sebelah kanan, itu ada gambar sablon baju. Selanjutnya teknik lukis. Alatnya kuas, pensil, krayon, palet dan easel dan lain-lain. Bahannya di sini kanvas, kertas, gambar, cat air, cat minyak, cat akrilik, tinta dan lain-lain yang bisa membantu kita dalam pembuatan karya seni berupa lukisan ini. Kemudian selanjutnya contoh dari teknik lukis ini adalah seperti teknik akuarel, yaitu menggunakan teknik sapuan kuas yang tipis, kemudian ada teknik plakat menggunakan teknik penggunaan warna yang tebal dalam pembuatan suatu karya, kemudian ekspresif yaitu seperti yang dilihat ini gambar abstrak yang mengutamakan ekspresi dari seniman, kemudian ada juga mosaik. Nah, itu contoh-contoh karya dari teknik lukis. Nah, selanjutnya teknik kolase. Nah, teknik kolase ini adalah alatnya pensil, drawing pen, gunting, dan lain-lain. Nah, di sini pensil dan drawing pen ini digunakan membuat polanya terlebih dahulu, kemudian polanya itu digunting dan ditempelkan pada media berupa kanvas atau lain-lainnya, bisa digunakan bidang datar untuk menempelkan hasil dari guntingan sesuai dengan cetakan tersebut. Bahannya seperti kain perca, kemudian kertas, warna yang digunting, kemudian biji-bijian, kemudian ada lem, bahkan bisa juga memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekitar yang sudah pernah dibuat pada kegiatan P5 yang di SMK Negeri 5 Negara. Kemudian ini contoh dari teknik kolase, yaitu menggunakan biji-bijian bentuk pola seperti ini, kemudian menggunakan kain perca atau kertas yang digunting membentuk satu pola, menghasilkan karya seni yang estetik. Kemudian yang sering kita gunakan ini teknik fotografi, alatnya bisa kamera, tripod, kemudian sekarang HP juga sudah bisa digunakan untuk melakukan membuat karya seni rupa dua dimensi teknik fotografi ini. Nah, bahannya yaitu tentu ketika dicetak adalah kertas cetak foto atau bisa dijadikan poster menggunakan cetak baliho. Nah, kemudian teknik mix media. Teknik mix media ini alat dan bahannya bisa disesuaikan karena tergantung teknik apa yang akan dicampurkan. Artinya gabungan dari kedua teknik berkarya atau lebih dari dua teknik bisa digabungkan untuk menciptakan satu karya seni rupa dua dimensi. Kemudian yang terakhir ada teknik karya tekstil. Nah, teknik karya tekstil ini ada 3 dibagi. Yang pertama batik. Batik itu yaitu kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Dan malam ini yaitu tinta yang digunakan untuk melukis batik tersebut, menuangkan pola-pola pada batik tersebut. Kemudian alat dan bahannya ada canting, kuas, kompor, dan wajan batik, pewarna batik, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya karya tekstil yang lainnya berupa tenun, yaitu teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Nah, alat dan bahannya di sini benang tentunya, kemudian alat tenun ATBM seperti yang dilihat di foto ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada makrame, yaitu merupakan bentuk kerajinan simpul, menyimpul dengan menggarap rantaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut. Nah, alatnya di sini ada gunting, hakpen,
meteran, benang atau tali, simpul atau tali pinra, dan lain-lain. Nah, ini contohnya anak-anak, yaitu contoh karya tekstil seperti ini, batik pertama, kemudian ada kain tenun seperti ini contohnya, kemudian selanjutnya ada makrame seperti ini, ulat-ulatan simpul digunakan hiasan dinding biasanya. Nah, jadi demikian anak-anak untuk pengenalan bahan dan aneka teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, setelah itu kalian pelajari kira-kira seni rupa 2 dimensi mana yang kalian suka. Silakan berikan alasannya, kemudian pilih yang mana teknik yang kalian sukai. Silakan mencoba membuat karya seni tersebut. Nah, yang kedua, cobalah kalian membuat karya seni rupa 2 dimensi yang kalian suka bersama dengan kelompok. Silakan membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5 atau 6 anggota kelompoknya. Nah, karena kita berada di lingkungan pariwisata, Bapak berikan contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi yang berhubungan dengan dunia pariwisata, perhotelan maupun kuliner. Nah, ini contoh karya seni rupa 2 dimensi, di mana di sini menggunakan teknik fotografi, memfoto kamar hotel, kemudian dipadukan dengan teknik grafis, olah grafis seperti ini, bisa menghasilkan suatu promosi kamar hotel. Bisa kalian coba dalam pembuatannya nanti sebagai rekomendasi. Kemudian kalau di kuliner misalnya ada rekomendasi menu atau menu favorit di suatu restoran seperti ini contohnya, gambarnya ada makanan, kemudian ada pastry, kemudian kopi, boleh kalian buat dengan teknik fotografi. Tapi ketika kalian menggunakan teknik fotografi, kalian harus memfoto karya tersebut secara original, bukan mengambil gambar dari internet kemudian kalian edit. Ini harus foto original menggunakan kamera atau handphone kalian sendiri, kemudian baru diolah di aplikasi pengolah grafis. Kemudian, nah ini contohnya lagi yang di perhotelan, misalnya ada gambar di backdrop kamar hotel. Ini bisa dibuat dengan lukisan, kanvas, atau menggunakan teknik kolase yang cocok dipajang di backdrop hotel. Atau yang di sebelahnya lagi ada contoh hiasan-hiasan dinding di restoran atau kafe yang bisa digunakan dibuat dari bahan sekitar kita. Seperti itu contohnya yang bisa dipajang menambah keindahan dari suatu tempat tersebut. Nah, demikian kira-kira anak-anak contoh-contoh yang Bapak rekomendasikan untuk dikerjakan. Silakan kalian sekarang berdiskusi dengan kelompoknya, menentukan pilihan karya seni yang mana yang akan kalian buat, dan yang terpenting adalah berkaitan karya tersebut dengan dunia pariwisata, yaitu perhotelan dan kuliner. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak harap minggu depan kalian bisa membawa alat-alat dan bahan untuk pembuatan karya seni tersebut. Kita akan kerjakan di kelas. Baik, demikian pertemuan kali ini. Bapak akhiri dengan selamat pagi.